Om Swastiastu. Baik adik-adik, berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Oke, kita sudah lama sekali ya tidak bertemu setelah kita liburan ya. Nah, pada hari ini kali pertama kita bertemu ya. Oke, seperti biasa ya adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Oke, persiapkan diri kalian. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, oke. Pada pertemuan kemarin kita kan sudah sedikit membahas ya tentang materi yang akan dibawakan pada hari ini. Oke, jadi hari ini Ibu baru sempat menjelaskan ya. Oke, langsung saja. Nah, karena kita kemarin sudah sepakat ya akan membahas tentang bab teks iklan, jadi kita akan memasuki pengertiannya terlebih dahulu adik-adik. Nah, untuk iklan itu sendiri kalian bisa baca ya. Jadi iklan itu merupakan salah satu media promosi ya, yang sangat efektif untuk mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat yang dibuat semenarik mungkin, dengan tujuan agar masyarakat itu tertarik ya, atau minat untuk membeli barang atau jasa yang sudah kita tawarkan seperti itu. Oke, untuk pengertian teks iklan itu sendiri. Nah, jadi untuk teks iklan itu sudah jelas ya, yakni merupakan karangan atau naskah yang berisi berita pesanan untuk mendorong, membujuk khayalak yang ramai agar tertarik dengan barang yang ditawarkan. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan iklan-iklan seperti ini ya. Pasti kalian kesehariannya juga sering menemukan, atau mungkin kalian sendiri yang sudah membuat iklan ya. Nah, biasanya nih anak-anak zaman sekarang yang sudah biasa menggunakan Instagram, terus juga menggunakan Facebook, pasti kalian sering sekali membuat iklan. Nah, semisal nih kalian sedang berjualan online ya, kalian terus ingin mempromosikan keripik yang sudah kalian buat sendiri atau produksi sendiri seperti itu ya, renyah gurih seperti itu. Nah, itulah merupakan juga bisa dibilang iklan ya, apalagi kalian membuat Instastory di Instagram seperti itu ya. Rasanya pedas manis, renyah seperti itu. Nah, itu juga tanpa kalian sadari kalian juga sudah membuat iklan seperti itu. Oke, kita akan berjalan lebih jauh lagi ya. Selanjutnya kita harus tahu apa sih itu pengertian ya teks iklan menurut para ahli. Ibu sudah memberikan 2 contoh ya. Yang pertama kita menurut Dan dan Burban dalam Widyatama ya 2007. Oke. Nah, iklan itu merupakan bentuk kegiatan komunikasi ya non-personal yang disampaikan lewat media untuk menyampaikan pesan yang bersifat persuasif atau membujuk kepada konsumen oleh perusahaan, lembaga non-komersial maupun pribadi yang berkepentingan. Oke, kita lihat yang lagi satu ya. Menurut pendapat ahli yang lain yaitu Liliwery ya 2011. Oke. Iklan itu merupakan salah satu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempersuasi para pendengar, pemirsa, dan pembaca agar mereka memutuskan untuk melakukan tindakan tertentu. Oke, jadi untuk pengertian para ahli ini tadi Ibu sudah rangkum di awal ya. Nah, ada media di sini. Ya, lewat media. Nah, seperti yang tadi Ibu sudah singgung di awal. Kalian memproduksi keripik. Nah, kalian membuat iklan itu di media Instagram, semisal seperti itu ya. Jadi kalian membuat Instagram di sana atau membuat video yang diupload di Instagram bisa ya seperti itu.
keripik isi ditambah halal lagi seperti itu ya, atau sukle seperti itu ya. Jadi kalian mempunyai bahasa-bahasa yang menarik ya untuk menarik para pelanggan. Nah, pasti kalian kan ingin banyak yang membeli makanan kalian atau ingin banyak yang membeli produk kalian. Oke, sampai sini paham ya? Oke, Ibu lanjutkan lagi. Selanjutnya syarat-syarat membuat iklan. Nah, sudah pasti ya, semua itu pasti akan ada memiliki syarat-syaratnya. Oke. Yang pertama itu sesuai fakta, jujur dan objektif. Nah, sudah seharusnya jika kita membuat iklan itu harus jujur ya adik-adik. Kenapa? Agar kita tidak kecewa. Nah, kalian sering tidak membeli sesuatu di Shopee. Nah, lagi genting-gentingnya Shopee nih ya. Terus kalian membeli, semisal kalian membeli pakaian. Nah, di iklannya sudah menarik nih, di iklannya warnanya warna merah marun gitu ya, warna marun. Terus kainnya itu katun gitu ya, lembut, halus dan lain sebagainya, motifnya bla bla bla, sangat banyak ya. Nah, ketika barang sudah datang ternyata tidak sesuai ekspektasi kita, tidak sesuai dengan iklan. Nah, kita pasti bagaimana rasanya? Pasti kecewa ya. Terus juga pasti untuk memutuskan nggak lagi deh beli di toko ini gitu ya. Nah, itulah yang mengharuskan kita bahwa teks iklan itu harus sesuai fakta adik-adik. Jadi kalau tadi kalian ingin menjual keripik singkong, jadi sudah pastikan sesuai dengan deskripsinya ya, sesuaikan dengan keadaan bagaimana keripik kalian, pedas manis kah? Mungkin kalian bilang pedas manis, ternyata itu pedas. Nah, jadi untuk orang-orang yang suka pedas ya, orang-orang yang suka pedas terus yang kalian berikan itu manis, otomatis mereka akan kecewa. Oke. Nah, selanjutnya singkat, jelas, padat dan mudah dipahami ya. Padat dan mudah dipahami. Nah, ya sudah jelas ya. Jadi kalian berikan apa yang kalian jual, terus rasanya itu pedas manis, terus juga alamatnya di mana, terus itu renyah keripiknya dan lain sebagainya. Jadi hanya singkat ya, tidak boleh bertele-tele. Semisal kalian menjelaskan tentang awal pembuatannya seperti ini, nah itu tidak perlu ya seperti itu. Oke, selanjutnya tidak menyinggung pihak lain ya, sudah jelas. Misal nih kalian buat iklan, terus kalian di sana nanti menyebutkan keripik ini sungguh renyah, misal seperti itu ya. Terus tidak seperti keripik yang di sana, itu memakai bahan-bahan yang tidak sehat, misal seperti itu. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi itu sangat menyinggung pihak lain. Oke. Selanjutnya tepat sasaran ya, sudah jelas. Jadi harus sesuai dengan objek apa yang akan kalian iklankan ya. Yang terakhir ada kata-kata sopan, menarik dan logis. Ya, tidak boleh ya kalian menggunakan kata-kata yang mungkin kasar seperti itu ya. Jadi harus sopan, harus menarik pelanggan seperti itu. Oke, sangat mudah ya untuk syarat-syarat pembuatan iklan. Oke. Selanjutnya ada fungsi nih adik-adik. Nah, yang pertama itu sarana informasi. Ya, sudah jelas ya, jika kita membuat iklan itu pasti kita akan menginformasikan ya kepada para pembaca seperti itu ya, untuk menyampaikan produk yang kita buat atau produk baru. Misal nih kalian tadi sudah membuat keripik singkong, nah besok kalian ingin membuat tentang keripik mangga muda, misal seperti itu ya. Jadi iklan-iklan seperti itulah ya yang disebutkan nanti sebagai sarana informasi. Oh, kemarin udah buat keripik singkong, sekarang lagi buat keripik mangga muda loh. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada persuasi atau memengaruhi ya. Jadi persuasi itu adalah mengajak seperti itu, atau mengarahkan konsumen untuk membeli produk kita. Ayo beli, buruan beli, lagi ada diskon loh. Nah, apalagi ditambahin diskon ya, kata diskon itu benar-benar menjadi buruan ya, apalagi wanita ya, itu jadi buruan wanita seperti itu. Oke.
Selanjutnya sarana edukasi kepada masyarakat. Ya, sebagai edukasi kepada masyarakat ya. Jadi orang-orang tuh oh yang ini kayak gini ya, oh yang ini kayak gini ya, seperti itu. Jadi mereka bisa berpikir sendiri ya, tanpa apa? Tanpa kita menyinggung pihak lain ya. Jadi misal netizen itu pinter kok ya, netizen ya, kita menggunakan kata netizen tuh pinter kok. Oh yang A lebih murah, rasanya seperti ini loh, lebih enak. Oh yang B menggunakan kok rasanya seperti ini. Kemungkinan dia menggunakan pemanis buatan seperti itu ya. Jadi di sana bisa menggunakan edukasi mereka. Oke. Selanjutnya sarana mempopulerkan jati diri agar lebih terkenal. Ya, sudah jelas ya, pasti akan lebih terkenal atau lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, jadi untuk fungsi-fungsinya sangat mudah dipahami ya. Oke, Ibu lanjut lagi, ada struktur teks iklan nih adik-adik. Nah, jadi untuk struktur teks iklan ini ada 3, jadi kalian harus perhatikan ya. Yang pertama itu ada judul. Nah, jadi nanti di suatu teks iklan ya, atau di suatu iklan itu pasti akan ada judul di bagian paling atas ya biasanya ya. Agar apa? Agar mudah dilihat, atau yang dilihat pertama kali itu pasti judulnya ya oleh kita. Misal kita melihat sesuatu, pasti yang dilihat kan apa sih nih, iklan apa sih nih, seperti itu. Pasti kan dia pasti akan tertulis lebih besar seperti itu ya. Jadi lebih mudah dikenal, atau kita melihat sekilas tuh langsung kita tertuju pada judul itu ya. Tapi tidak semua iklan adik-adik memiliki judul. Jadi ada yang ada atau tidak seperti itu ya. Bisa langsung gambarnya saja seperti misal seperti itu, ada juga ya. Oke. Selanjutnya itu ada nama produk atau jasa. Ya, sudah jelas ya. Jadi pada bagian nama produk atau jasa ini nanti sudah pasti akan ada namanya atau jasanya itu yang akan ditawarkan. Nah, jadi semisal kalian membuat iklan nih tanpa judul ya, semisal itu nama produknya keripik, semisal seperti itu, judul keripik, terus keripik pedas manis, semisal seperti itu ya. Nah, yang terakhir itu ada deskripsi. Nah, tadi Ibu sudah singgung ya di awal ya, ada deskripsi ya. Jadi untuk menjelaskan produk atau jasa yang kalian tawarkan adik-adik, jadi kepada masyarakat atau kepada orang-orang yang akan membaca, seperti itu ya. Jadi nanti deskripsi ini ditulis dengan semenarik mungkin. Nah, tadi Ibu sudah singgung di awal. Mengapa menarik? Karena agar mereka itu menjadi penasaran dan tertarik seperti itu ya. Bagaimana cara kalian mengemas kata-kata kalian agar menarik, agar mendapat pelanggan yang banyak ya, atau banyak orang-orang yang minat. Jadi nanti deskripsinya bisa diberikan tentang alamatnya juga ya, pasti sudah ada alamatnya di mana kalian jualan, terus nomor yang bisa dihubungi, itu juga penting ya. Jadi deskripsinya juga nggak boleh panjang lebar ya. Semisal seperti ini deskripsinya, nomornya di mana, alamatnya di mana, terus keripik halal, seperti itu ya. Jadi sangat singkat ya dan menarik. Oke, jadi jangan dilupakan alamat dan nomor yang bisa dihubungi. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya ada jenis-jenis iklan adik-adik. Nah, yang pertama itu ada berdasarkan isi. Jadi berdasarkan isi. Yang kedua itu berdasarkan media. Dan yang ketiga itu berdasarkan sifat, berdasarkan tujuan, dan berdasarkan ruang. Jadi untuk jenis-jenis iklan tuh sangat banyak sekali adik-adik ya. Ada 5. Kalian ingat ya, berdasarkan isi, berdasarkan media, berdasarkan sifat, berdasarkan tujuan, maupun berdasarkan ruang. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan membahasnya satu per satu. Yang pertama kita akan membahas tentang berdasarkan isinya. Oke. Berdasarkan isi. Iklan itu pemberitahuan atau pengumuman. Ya.
Jadi untuk jenis iklan ini ya itu bertujuan apa? Untuk menarik perhatian pembaca atau pendengar tentang sesuatu hal. Oke, sangat mudah ya untuk pemberitahuan, sudah pasti ya untuk memberitahukan ya atau mengumumkan sesuatu produk ya untuk menarik perhatian masyarakat seperti itu ya. Oke. Yang kedua itu ada iklan penawaran atau iklan niaga ya atau niaga. Nah, jenis iklan ini bertujuan untuk apa? Ya, sudah jelas untuk menawarkan sesuatu hal ya, berniaga ya, menawarkan sesuatu hal. Apa sih yang kalian tawarkan dari iklan ini? Oh, ini loh iklan produk saya ini menggunakan singkong terpilih. Misal seperti itu ya. Sampai sini paham ya? Selanjutnya ada iklan layanan masyarakat. Ya, sudah pasti ya. Jadi bertujuan untuk menjual atau menawarkan gagasan atau ide ya untuk kepentingan masyarakat. Jadi kita menawarkan atau gagasan, misal nih selama ini orang-orang itu hanya mengukus singkong, misal seperti itu ya. Nah, jadi kita membuat membuat iklan baru, bisa dikeripik kok. Nah, atau mangga biasanya hanya untuk rujakan ya kan, atau untuk rujakan seperti itu, atau hanya untuk cuci mulut, misal seperti itu. Nah, kita buat produk baru nih. Nah, bagaimana kalau kita membuat keripik? Nah, jadi membuat keripik mudah, misal seperti itu ya adik-adik. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya, kita akan membahas tentang berdasarkan media. Nah, jadi Ibu tadi sudah sempat singgung ya. Yang pertama itu ada televisi ya. Jadi nanti kalau kita menggunakan televisi, kita akan menggunakan efek suara ya adik-adik ya. Ada efek suaranya, terus ada gambar dan teksnya. Nah, kalian pasti sering kan menemui teks iklan di televisi ya kan? Semisal lovely, nah mencerahkan kulit ya kan. Nah, pesan seperti itu. Terus apalagi ya, Pocari Sweat ya. Sangat banyak ya iklan-iklan yang ditampilkan, atau iklan Baygon ya oleh Sule ya kan, vape maksud ibu ya. Jadi iklan-iklan untuk pembunuh nyamuk seperti itu ya, obat nyamuk seperti itu. Oke, selanjutnya ada di radio. Nah, mungkin untuk radio ini sudah sedikit menyurut ya, untuk zaman sekarang pasti pendengarnya ya, ibu bilang pendengarnya itu pasti sangat sedikit gitu ya. Sudah masih ada kok, kalau di rumah ibu pasti masih menggunakan radio ya, karena orang tua ibu tuh pasti masih senang mendengarkan radio ya, seperti itu. Jadi untuk radio ini nanti akan menyampaikan juga iklan melalui suara ya. Jadi hanya suara yang bisa ditampilkan oleh iklan radio. Jadi nanti untuk televisi bisa menggunakan efek suara, gambar dan teks, tapi kalau radio hanya menggunakan efek suara. Oke. Selanjutnya media cetak ya. Media cetak ya bisa menggunakan gambar dan tulisan ya untuk membacanya ya. Jadi iklan media cetak, kalian membuat iklan-iklan, terus kalian print misal seperti itu ya, itu akan menjadi iklan media cetak. Selanjutnya ada baris. Nah, iklan baris ya adik-adik. Jadi nanti iklan baris ini disampaikan dalam sebuah kolom di media massa ya, yang media massa cetak ya. Jadi itu yang hanya terdiri atas beberapa baris. Nah, jadi ini nanti iklan baris ini juga termasuk di dalam media cetak ya. Jadi media massa cetak itu. Oke, sampai sini paham ya berdasarkan media. Jadi sangat banyak ya, ada 4 ya untuk jenis teks iklan berdasarkan media. Oke. Selanjutnya itu ada berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan sifat itu tadi sempat ibu singgung di atas ya. Ada iklan niaga dan iklan non niaga. Nah, Bu, apa sih Bu bedanya iklan niaga dan iklan non niaga? Oke, adik-adik, jadi untuk iklan niaga itu tadi kan ibu sempat singgung nih, kalau tujuannya itu untuk memengaruhi masyarakat ya kan, untuk memengaruhi masyarakat agar lebih tertarik ya untuk membeli produk kita, untuk meminati produk kita seperti itu ya.
Nah, jadi kalau untuk iklan yang non niaga, yang seperti apa Bu untuk iklan non niaga? Jadi nanti yang iklan niaga ini memengaruhi masyarakat agar tertarik untuk membeli suatu produk atau jasa ya, atau barang atau jasa yang diiklankan ya kan. Nah, jadi untuk iklan non niaga ini nanti bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar mempunyai rasa simpati dan memberi dukungan. Nah, berbeda ya. Kalau niaga itu mempengaruhi masyarakat agar tertarik untuk membeli produk kita, sedangkan iklan non niaga itu nanti bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar mempunyai rasa simpati dan memberi dukungan atas suatu permasalahan yang diiklankan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada berdasarkan tujuan. Wah, tadi ada 5 ya, jadi sedikit lama ya untuk jenis-jenis iklan ini. Oke. Ada iklan permintaan. Nah, jadi untuk iklan permintaan ini seperti apa Bu ya? Jadi iklan permintaan ini merupakan iklan yang ditunjukkan ya, atau ditujukan kepada kalangan masyarakat ya. Kalangan masyarakat yang tertentu supaya mau bekerja sama dengan pihak yang mengiklankan. Jadi ada tawaran-tawaran seperti ini. Oke, sampai sini paham ya? Perlu Ibu ulang. Iklan permintaan. Untuk iklan permintaan yakni yang ditujukan kepada halangan masyarakat tertentu supaya mau bekerja sama dengan pihak yang mengiklankan. Nah, semisal nih kalian ingin membuat keripik singkong atau tadi keripik mangga muda, terus kalian ingin bekerja sama dengan suatu perusahaan pengkeripikan seperti itu ya, suatu perusahaan yang besar. Nah, kalian ingin membuat iklan permintaan untuk bekerja sama dengan perusahaan itu. Nah, oke, selanjutnya ada iklan penawaran. Nah, ya, iklan penawaran itu sudah jelas ya, untuk menawarkan suatu produk atau jasa kepada masyarakat ya, agar masyarakat itu mau membeli atau menggunakannya. Oke. Selanjutnya itu iklan pengumuman. Iklan yang ditunjukkan untuk memberikan pengetahuan informasi penerangan kepada masyarakat tentang sesuatu produk kita yang akan kita iklankan ya. Jadi bisa juga menggunakan iklan-iklan pengumuman. Oke, selanjutnya berdasarkan ruang. Ya, berdasarkan ruang sudah jelas ya, ada iklan baris maupun iklan kolom. Jadi untuk iklan baris ini pasti akan singkat ya, lebih singkat, terus hanya terdiri dari beberapa baris dalam sebuah kolom khusus ya. Sedangkan jika iklan kolom itu nanti akan terdiri dari ilustrasi, beberapa foto atau gambar ya, yang dilengkapi dengan kata-kata tertentu dengan sebagai kalimat iklan ya. Jadi kalau iklan baris itu hanya terdiri beberapa baris tulisan ya. Kalau iklan kolom itu pasti nanti akan ada gambar atau foto, terus dilengkapi juga penjelasannya. Oke, sampai sini paham ya untuk berdasarkan ruang. Oke, nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saja nanti lewat WA ya. Nah, kalian kemarin kan juga sudah searching nih. Kalian sudah baca-baca jenis-jenisnya, terus untuk contoh-contohnya bagaimana ya kan? Nah, jadi Ibu anggap kalian sudah memiliki wawasan terlebih dahulu ya. Jadi Ibu hari ini hanya akan membahasnya lebih detail. Oke. Jadi adik-adik kalian harus ingat ya, informasi penting dalam iklan itu apa saja ya. Jadi untuk informasi penting dari iklan itu kita bisa lihat itu ada nama produk ya. Tadi Ibu sudah sempat singgung di atas.
Selanjutnya ada gambar, ada rangkaian kata, ada gerak, maupun ada suara ya. Jadi kelima komponen ini jika kalian membuat atau mengiklankan sesuatu ya, itu pasti akan ada kelima ini ya. Nah, semisal nih kemarin sepertinya ada salah satu siswa yang menawarkan kopi. Nah, itu sudah lumayan baik ya. Jadi membuat iklan dia membuat iklan di Instastory Instagram ya. Di Instagram dia membuat iklan kopi ini dari ini, hubungi nomor ini. Nah, jadi ada gambarnya di sana, ada nomor, ada nama produknya, ada rangkaian kata, terus ada suaranya juga maupun gerak. Misal seperti itu ya. Jadi kemarin sudah ada anak kelas 12 ya, sudah baik. Jadi sudah mencontohkan tentang bagaimana cara mengiklankan seperti itu. Mungkin ada beberapa siswa juga yang sudah mencobanya ya, tapi Ibu baru menemukan satu siswa ini saja. Oke, itu sudah baik ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan contohnya ya. Berapa contoh saja ya. Oke. Nah, ini Ibu memberikan contoh Floridina. Nah, siapa nih yang suka minum minuman ini? Ya, jadi Ibu sendiri ya, Ibu sangat suka minuman ini. Kenapa? Karena di samping rasanya itu benar-benar seperti jeruk ya. Jadi rasa asamnya itu benar-benar seperti jeruk yang segar sekali. Di samping itu juga dia murah ya. Dengan rasa yang seperti itu tuh sangat murah ya. Kalau tidak salah 3.000 ya, 3.000 atau sekian lah, 5.000 ke bawah, 3.000 ke atas. Nah, sekitar harga seperti itu ya. Nah, coba kalian lihat, orange nomor 1 di dunia, Florida orange. Nah, Florida orange. Nah, itu sangat menonjol ya. Jadi di sana apa yang membuat menarik? Iya, orange nomor 1 di dunia. Nah, kata nomor 1 di dunia itu pasti sudah hebat ya. Nah, apa sih keunggulannya dari iklan ini ya kan? Nah, ada tulisan tuh di bawah tuh, bulir utuh, fresh to the top. Nah, jadi bulirnya utuh ya. Jadi untuk kalian yang sudah sering meminum, pasti ada bulir-bulir yang utuh ya. Memang benar ada bulir-bulir utuh di sana. Jadi benar-benar segar seperti minum perasan jeruk asli, seperti itu ya adik-adik. Terus juga fresh ya, sangat fresh rasanya. Nah, jadi dari iklan yang dipampang ini ya adik-adik ya, jadi apa sih yang diiklankan, apa sih kelebihannya? Ya sudah jelas ya, dengan tulisan-tulisan yang hanya beberapa baris ini sudah jelas ya, nomor 1 di dunia, terus bulirnya utuh, terus fresh to the top ya kan. Nah, jadi ada bulir-bulirnya ini ya, yang bisa dibilang itu benar-benar fresh seperti itu ya. Jadi dari minuman yang lain juga Ibu rasa hanya minuman ini ya yang memang enak, terus juga pas di kantong masyarakat ya kan. Nah, itu yang lebih penting ya, pas di kantong masyarakat ya, murah, rasanya enak ya. Nah, jadi juga nanti kan di iklan-iklan yang seperti ini tuh kan juga bagaimana cara mengemasnya biar agar menarik, misal seperti itu ya. Jadi ada gambarnya, terus ada misal di gambar tuh coba kalian lihat ada jeruk ya, air jeruk yang sangat segar terlihatnya, terus ada buliran-buliran jeruknya juga. Nah, juga itu ada di belakangnya itu pantai ya. Jadi jika itu pantai itu panas ya adik-adik ya, pasti kita punya mindset bahwa pantai itu panas. Nah, sekarang kita minum minuman yang segar seperti ini. Nah, secara tidak langsung ya, kita tuh memikirkan, wah, minuman ini memang seger ya. Nah, jadi itu perpaduan warna orange dan biru ya dari teks iklan ini juga sangat cocok ya, seperti itu. Oke, jadi nanti kalian bisa belajar ya jika ingin membuat teks iklan seperti ini. Oke, sampai sini paham ya adik-adik ya. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan kalian bisa WA Ibu ya, bisa tanyakan lagi.
Jadi Ibu harap pada pertemuan kali ini kalian mengerti ya, karena minggu depan kita akan membahas tentang kebahasaannya dan lain-lain ya. Jadi bagian-bagian kedua dari bab ini. Oke, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kita lanjutkan di WA ya adik-adik ya. Jadi kalau ada yang ingin tanyakan silahkan. Nanti juga kita akan saling tanya-menanya ya. Semisal si A bertanya, Ibu akan tunjuk beberapa siswa untuk menjawabnya. Nah, itu akan menjadi nilai ya, akan menjadi poin keaktifan kalian pada pertemuan hari ini. Oke, sampai sini paham ya? Nah, oke, karena kita tadi mengawalinya dengan berdoa ya, kita akan tutupnya juga dengan berdoa ya kan? Oke, persiapkan diri kalian. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke adik-adik, Ibu mohon maaf ya jika ada salah-salah kata ya. Gak ada salah-salah kata atau Ibu terlalu cepat menjelaskannya. Mohon maaf, jadi kalian jika memang kurang paham bisa kita lanjutkan di WA. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kita lanjut di WA ya. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.